guys, kita lanjut lagi. Kali ini kita akan melakukan perjalanan ke daerah Bangsri. Saya ini dari Kwasen, melaporkan apa ya? Iya, aku mencret. Update jalan lah, update infrastruktur dari Kwasen sampai Bangsri. Nanti saya sampai kemana ya? Lapangan Bangsri kalau tidak salah. Oke, hati-hati teman-teman, karena masih awal-awal gini kita udah nemuin beberapa lubang kerusakan jalan. Kayaknya sih kemarin udah diperbaiki ya DPUR ya, tapi kok masih ada kerusakan yang ini terlihat. Kayak ini juga apa daerah yang sana ya? Ini juga ada. Jadi kalau kalian melintas ya teman-teman, kalau dari arah Jepara Kota ke daerah Bangsri, mungkin kalian jalur kiri itu diharapkan pelan-pelan, waspada, dan kalian harus skillnya total ya. Kenapa harus gitu? Kalau ndak kalian lengah, ndak waspada, kalian bisa ngusuk guys. Nah, kalian lihat sendiri kayak gini nih ya. Nah ya kan. Oke, udah bisa memperkirakan kira-kira damage yang dihasilkan. Damage. Emangnya gue mau Mobile Legend apa? Main Mobile Legend bang? Ada damage-nya. Nah ini loh. Nah itu malah di sebelah kanan, masya Allah, ini kayak danau ya. Oke guys, nah ini kita nah ini saya pernah ini lewat sini terus kena damage-nya parah sekali, sampai velg saya tuh bengkong. Wow. Apa meleok gitu loh guys. Tenan. Ya saking astagfirullah kayak gini nih ya. Kayak gini. Sampai bantu bus saya tidak berfungsi, jadi kita ganti ban standar normal biasa. Oh ini waktu itu saya sama ponakan saya Rio ya, kita buru-buru lah ya nganterin barang, namanya udah malam kan. Kita di ya terus sama customer, akhirnya kita kebelgong di situ guys. Oke. Amin. Oke, kita sekarang melaju di perempatan Dongcino. Masuk, selamat datang Desa Wonorejo kalau kanan tadi. Di sini tuh ada apa ya istilahnya ya, amal syariah lah, amal syariah ya, tarian amal syariah, donasi untuk membangun masjid. Dan sampai sekarang, sampai di jalur ini kita juga merasakan melihat kondisi jalan yang mungkin akan berdamage pada kendaraan kalian guys. Saya sarankan untuk waspada dan hati-hati. Nah lo kayak gini nih. Nah yang paling berdamage di sini adalah ini, spot ini. Ngeri sekali guys ini. Oh ini udah agak ketutup. Kemarin tuh ya, ini udah ditambal guys. Kemarin itu kayak nyerangap gitu loh. Kalian tahu nyerangap gak? Jadi, nah kayak gini loh. Nah ini paling berdamage. Ngeri sekali guys. Mudah-mudahan kalian bisa terhindar ya dari legongan tadi. Kalau enggak ya wah repot. Ini ada tim rumpi dari SMA mana itu? Untuk SMA itu kayak koperasi ya. Nah, sebelah kanan saya ini ada kayak lahan kosong, mau dibangun apa saya tidak tahu ya. Udah dipugar pakai apa namanya, seng. Ini juga kayaknya mau proses pelebaran jalan di daerah kawasan SPBU Mambek sini guys. Gatul sekali guys. What the?
Sementara itu di suatu dimensi yang lain. Oke teman-teman, kita udah gas di daerah tanjakan Mamba. Ini tanjakan yang konon katanya itu banyak truk yang lewat sini itu pada mogok, ya tidak tahu kenapa. Padahal tanjakan ini tuh tidak terlalu tinggi. Ya banyak asumsi, banyak rumor-rumor yang beredar ya. Daerah kawasan ini tuh ada penunggunya guys. Nah ini juga ada kerusakan setelah tanjakan Mamba guys. Ya ini kanan kiri, pokoknya kalian harus lihai memainkan setir kalian ya, baik itu kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4. Apalagi kalau yang rodanya 6 atau 8 ya harus lincah ya. Ya kita udah masuk di depan Masjid Mamba. Kita menuruni. Itu kecil tapi berdamage guys tadi. Masya Allah, kok sampai begitu ya lubangnya. Yang ngebor siapa ya, tengah malam mungkin dibor kali ya. Ini ada mbak-mbaknya pakai kolor. Ini pertiganya Kang Mandi ya. Saya udah lama tidak main ke situ. Udah 1 bulan ya mungkin nggak ketemu dia. Ya semoga beliau baik-baik saja. Kapan-kapan kita jagung lagi. Oke, kita udah masukin kawasan Dembeling guys. Ini juga kondisinya agak berdamage, banyak damage-nya ini. Apa ini ya? Kayak grand opening gitu ya. Nah kayak gini nih guys, kita harus memberanikan diri melewati gunung, melewati lembah. Nah, ini sih sebenarnya dari kemarin udah disiapin ya materialnya. Kanan kiri itu bisa kalian lihat ya, ada kerica-kerica, ada bebatuan. Nah, dan beberapa kali saya lihat udah dikerjain sih sebenarnya sama petugasnya yang di jalanan ini. Pakaiannya yang orange itu loh, kuning keorenan, tapi kayaknya kok. Nah itu kan bekas ada bannernya kan. Kemarin tuh udah diselenderin. Nah ini udah selenderin. Tapi nah sampai ketiduran gitu guys orangnya guys. Tapi dikerjain rusak, jadinya poseng mereka. Akhirnya leren. Nggak tahu gimana solusinya. Habis kita kerjain terus diguyur hujan, dilewati tronton, rusak lagi. Jadi hanya prosesnya itu sedikit sekali perkembangannya, karena rusak lagi, udah bagus rapi rusak lagi. Nah ini kan udah ada ngaspal, ini baru dimasak aspalnya. Kayak gurih kayak. Kayak gurih aspalnya ya. Kalau bisa nih saran saya kasih aja aspal yang A1 lah Pak ya. Kasih aspal yang A1 biar gak rusak mulu ya. Daripada apa ya, kasih aspal yang biasa-biasa aja. Atau mungkin daripada dibuat beli ikon ya. Mending buat aspal beli yang A1. Nah ini ternyata udah dicor guys. Ini loh Pak, kayak gini ya Pak. Yang kita harapkan itu seperti ini Pak. Jadi jangan sampai ada korban jiwa gara-gara ini apa namanya jalanan rusak. Ini kan udah dicor, bagus Pak, bagus. Ini sabar Pak ya, ini lagi dikerjain. Nanti biar ke depan kalian jalannya mulus. Wow. Jadi mungkin ya cor itu langkah terakhir ketika orang udah gregetan ya, pekerja udah gregetan kok di aspal kok rusak mulu ya kayak gini nih ya.
Ini kan membahayakan. Tapi kembali lagi, itu bukan kesalahan dari siapa-siapa ya. Memang itu adanya. Karena masa kita mau nyalain jalan? Wong jalan itu asalnya kan awalnya bagus. Ya udah aspalan, udah sempurna lah ya. Terus kena hujan, kena panas, terus ada yang kelebihan muatan. Ya kan kita tidak bisa mencegah itu. Kita ada bisa nyortir satu persatu. Awas guys, awas. Wong dulu kan ada jembatan timbang ya, daerah Lebau situ ya. Setiap kendaraan itu yang bobotnya melebihi kapasitas kan nggak boleh lewat atau nggak boleh lanjut, harus memenuhi persyaratan kan. Tapi hal itu udah bisa dibendung guys, tetap aja bisa lewat. Ya tahu kenapa ya, kalian bisa tebak sendiri apa yang terjadi ya. Kenapa timbangan itu ditutup. Ya seperti itu guys. This is real Indonesia. Oke, dan ya percuma aja lah memang ada timbangan. Nyatanya orang nggak bisa dikendalikan kan, akhirnya di loss kan aja. daripada gitu loh. Oke, next kita kembali ke jalur. Nah saat ini, ngeri guys jalannya. Ini ada lagi kecil tapi berdamage. Wah, ini kita akan melalui medan yang agak terjal ya. Ini saya nge-vlog, di depan saya ada anak saya, makanya ada rambut-rambut yang kayak menghalangi kepala gitu ya guys. Dan itu masnya jangan noleh-noleh ke saya, nanti masnya nyerusuk malah. Nanti saya salahin ya. Pokoknya jenengan fokus aja nyetir. Tenang aja, saya wari-wari di Jepara. Pasti ketemu lagi dengan saya. Oke, kayaknya kita udah nyampe di mana ini? Area Sinanggul. Atau dulunya itu lebih dikenal dengan sebutan Gedung Krakal. Nah, ya kayaknya Ngabul itu dulunya itu Pasar Ngabul itu pasar ngetok ya. Dulunya, sekarang kan Pasar Ngabul terkenal, tapi dulunya itu lebih dikenal dengan sebutan ngetok, pasar ngetok. Saya kurang begitu paham mitos sejarah yang beredar, cuma mungkin lain kali kita bisa gali ya dari sesepuh daerah sekitar tempat saya tinggal. Oke, next kita udah nyampe di pertigaan Haji Tony ya. Terus bentar lagi turunan kita nyampe di tempatnya Pak Pendi. Tapi saya tidak mau mampir kali ini ya, karena saya punya kerjaan di rumah. Sombong amat. Sementara itu di suatu dimensi yang lain. Nah, ini tempatnya Bapak Pendi ya. Bapak Pendi. Tempatnya Tibun. Nah, itu orangnya di rumah. Ngantuk guys.
Nah kemarin ngaspalnya tuh di sini dan udah selesai. Nah masaknya kemarin tuh di sini. Nah ini bekas obong-obongannya. Tapi tidak tahu ya perubahan yang terjadi apa. Tidak ada perubahan. Apa cuma mereka masa-masa atau ya? Astagfirullah. Tidak boleh lah, tidak boleh suudon lah ya. Kita harus istighfar. Oke, ini ada beberapa kayak jeglongan itu guys. Wah ini, warung makan Mas Budi lagi guys. Ngeri ya. Ini lagi trending ya. Ini malah kayak gini ya medannya guys. Ini kalian mungkin tidak bisa milih ya, mau lewat mana, kanan kiri semua ada, semua bisa milih ya. Rusak semua maksudnya. Rasanya anjing banget. Ini kok tambah nyelat guys panasnya. Wah, ini udah asik nih kalau kita panas kayak gini. Tapi tidak apa-apa ya, demi memberikan informasi terupdate jalanan rusak ya, saya akan tetap berusaha dengan keras menampilkan video yang luar biasa ini kepada teman-teman. Meskipun cuaca terik, panas, hujan, saya udah beli payung kok. Nanti kalau pas hujan-hujan kita siap nge-vlog ya payungan itu. Gani. Saya malah ngantuk ya. Oke, kita ini lewat daerah setelah Melonggo apa ya, Sekuro ini udah masuk. Masih Melonggo ini guys. Astagfirullahaladzim. Aduh kaget aku. Setelah pasar Melonggo ini kita masih merasakan goncangan yang luar biasa ya kemarin sih udah diaspal kayaknya, tapi ya sama halnya juga saya belum melihat hasil yang signifikan. Mungkin ya kemarin diaspal terus sudah jadi, mungkin bisa jadi rusak lagi ya. Iya Pak, bener Pak, kemarin di aspal ya Pak, lewat sini ya Pak ya. Tapi kok saya enggak hasilnya itu. Yang di aspal itu yang di mananya sih aku kok bingung Pak ya. Anunya. Kemarin kan ada orang yang foto-foto di sini, ya tahu ngaspal. Terus ada gantian jalan gitu loh. Apa saya mimpi ya? Beneran loh, ini masih ada yang cerangap gini guys. Saya seperti itu ya. Astagfirullahaladzim. Jalannya jangan sampai kalian keblegong di situ guys, bisa jempolek kalian. Selamat jangan sampai ya. Apalagi teman-teman saya, saudara-saudara saya, keluarga saya, jangan sampai lah itu megilan. Nah ini juga ini kayak gitu guys. Masya Allah. Lu iya beneran, gue kemarin tuh lihat lewat sini ya, ada yang ngaspal terus ini apa, kita gantian ya, ada yang jalan macet itu gantian jalannya gantian. Apa gimana ya,
Apa saya mimpi ya kemarin? Tapi kok bekas aspalnya tidak ada. Ini masih banyak lubang. Tapi materialnya ada guys. Kemarin saya juga ngerekam kan, ada foto orangnya, foto-foto ada kok. Tapi ya nggak tahu juga ya, kemungkinan mereka kemarin udah memprediksi bahwa jalanan ini sudah kritis, harus prosedurnya harus di apa aspal total, karena nggak bisa ditambal, terlalu banyak yang bolong. Jadi itu udah efektif, mending langsung di aspal semua. Mungkin ya akhirnya mereka pindah tempat lain yang berpotensi membahayakan. Kalau yang masih bisa layak dipakai ya mereka paling di aspal tipis-tipis gitu guys ya. Tapi kalau memang tak tertolong ya kondisi jalannya mereka tinggal aja, kali aja gitu guys. Saya juga tidak tahu. Nah ini kok pelan-pelan ada. Oh ini ini Masya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, kita juga kena guys. Hati-hati loh Pak, jangan nyolap-nyolap gitu loh. Lah itu kok kamu ngesai aku wah. Bapaknya ini loh. Ya kali aja Pak dikasih kantong plastik gitu loh Pak, dicentelin di motornya kan ada centelannya. Enggak itu guys, tadi itu dimasukin saku belakang, aku tanggung itu loh. Keren bapaknya. Nanti kita coba kejar ya, mungkin aja kali dapet ya gambarnya. Saya penasaran ya, bapaknya kok sampai gitunya ya. Sampai segitunya gitu loh, ngantongin botol aqua. Apakah seurgent itu Pak? Gua nggak ngurusin gaji dah. Aneh-aneh aja ya zaman sekarang tuh ya. Tapi kayaknya yang kita udah bisa ngejar guys, orang itu lincah sekali. Terus, ini Masya Allah, astagfirullahaladzim, ngeri sekali guys jalannya. Awas mbaknya ini, ibu-ibunya deng, udah tua kayaknya. Ini berdemet sekali guys, itu jangan sampai kalian kecemplung situ. Bisa jembalik, soalnya ada dua, satu dan dua. Kalau kalian bisa ngindarin satu, satunya pasti belum tentu bisa. Nah kalau kalian kejeglong dua-duanya, wah udah selesai. Itu bang. Jadi pesan saya kalau kalian lewat sini ya, tetap fokus pandangan kalian ke jalan dan area sekitar yang dapat berpotensi kalian itu menyebabkan terjadi kecelakaan atau bahkan ya kecelakaan tunggal ya, jatuh atau mungkin menghindari lubang atau jalan rusak akhirnya kena kendaraan lain. Kan banyak ya kasus seperti itu guys ya. Nah alhamdulillah kita udah nyampe di perbatasan Sekuro Longgo. Nah ini kita sudah masuk kawasan Sekuro. Nah kalau di sini kita bisa ngucapin alhamdulillahirabbil alamin, semua sudah terlewati ya. Karena saya yakin ini sampai ke Bang Sri sana itu minim kerusakan jalan. Dari yang tadi saya review sampai sini itu memang agak lumayan apa ya, mengerikan ya bagi saya tuh kayak sangat meresahkan. wah ngeri lah guys kalau ini.
Ya mudah-mudahan harapan saya mendoakan agar tidak ada terjadi kecelakaan atau korban jiwa lah. Ya kasihan tuh ya kayak adik-adik sekolah, terus adik-adik yang itulah yang gemesin gitu, terus emak-emak, mbak-mbak ya. Kadang bocil-bocil itu beli diamond kan ya, ke counter-counter kan naik sepeda motor kan jauh mungkin ya, sampai ke Blusok gitu kan ya, selesai kan. Kasihan orang tuanya. Moga-moga tidak terjadi apa-apalah ya, meskipun jalan rusak kayak gitu guys. Oke, kita next lanjut. Sekarang cuaca udah berubah jadi mendung guys. Ini agak sepoi-sepoi, adem, dan I like it. Nah, kita ada jadi gosong meskipun tadi udah terpapar ya. Kita udah terpapar sebentar, tapi kayak nyelet gitu ya, terus gitu. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ada apa nama? SMK Negeri 1 Bang Sri. SMK Pusat Keunggulan. Oke. Kita lewat sini. Saya baru tahu kalau di sini ada SMK kayak ada SMK sini ya guys ya. Nah ini ada SMK-nya anak SMK. Dapat dah sanggar apa mah tadi mah bagus ya, tanaman itu loh. Badan Pemberdayaan Daerah guys, di sini juga ada kayak gini ya. Saya baru tahu loh. Ini bukan kebun bibit dinas. Oh di sini juga ada kebun bibit dinas ya. Tapi saya yakin belum banyak yang tahu ya kalau ada tempat seperti ini di Bang Sri. Oh kayak ini guys, ini SMK-nya guys. Ada Busnis Center. Nah. Oke guys, kita udah nyampe di sini. Oh, parkirannya segede ini ya. Ini kita masuk ya? Ada satpamnya enggak? Ini ada satpamnya guys. Kita di sini aja ya. Kita lapor Pak Satpam dulu.